Halo guys, selamat datang di YouTube Fry Engine. Di sini kita akan ngebahas soal movie dan toy review ya guys. Nah, hari ini kita akan membahas part articulation dari Heavy Arms guys. Nah, ini Gundamnya udah jadi. Nah, di sini tuh yang mau saya kasih lihat artikulasi kepalanya guys. Ini bisa digerakin ke depan ke belakang. Jadi 360 derajat itu dia bisa ya guys. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga kita ada misal di bagian bahunya. Nah, ini saya kasih gambarnya supaya teman bisa lihat kenapa saya suka banget Gundam ini. Ini bisa dibilang seluruh badannya guys itu senjata, mulai dari kepala, dari bagian dada atas kayak di clavicle-nya, dan di dadanya juga itu semua senjata. Nah, ini shouldernya tuh dua-duanya bisa ngeluarin missile, bisa dibuka tutup. Nah, ini juga kita ada Gatlingnya guys. Ini untuk serangan jarak dekat. Wah, ini mah habis semua guys. Nah, ini juga bisa dilepas. Jadi dia bisa diganti ya guys. Ada gimmicks-nya gitu. Untuk diganti bisa pakai tangan lagi. Nah, itu tuh kalau di film pertama ini tuh baru basic pertamanya guys. Nanti dia bakal di upgrade lagi dan di upgrade lagi. Nah, ini armornya. Nah, ini ada pegangannya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman nonton filmnya ini nggak ada gagangnya guys. Cuman mungkin ini mas semacam tambahan atau variasi ya guys. Nah, jadi dengan ada gagangnya bisa dipegang seperti ini. Tapi kalau di filmnya seperti ini guys, yang kiri tadi. Ya, seperti ini. Nah, di sini juga di bagian dadanya bisa dibuka guys. Di bagian dadanya itu ada Gatling, mini Gatling, ada dua juga guys. Nah, ini buat serangannya seperti ini. Dan Heavy Arm ini kalau sekali nyerang guys, bisa semuanya ditembakin sekaligus, mulai dari Gatlingnya, mini Gatling ada di dada, di shoulder itu bisa ditembakin sekaligus semua. Nah, itu juga ada Vulcan di atas kecil, ada sensornya, ada kameranya. Jadi mobile suit ini dilengkapi sensor di beberapa ya, di depan, di belakang, dan antenanya itu sebagai radar untuk kayak mengecek keadaan sekitar kayak gitu guys. Nah, ini Gatlingnya. Nah, ini saya nanti rencana mau di custom, dicat ulang supaya tampak lebih realistik guys. Nah, disitu juga tempat cockpitnya, cuman ini karena high grade jadi nggak ada detailnya guys. Nanti di master grade teman-teman bisa lihat ada detailnya, ada cockpitnya. Nah, yang tadi saya mau dicat guys, jadi untuk customize-nya. Nah, ini di belakang bisa ada artikulasi seperti ini guys. Jadi untuk gerakannya bisa lebih luas guys, bisa posenya bisa macam-macam. Nah, ini udah benar-benar improve ya dari high grade sebelumnya gitu guys. Dan join-joinnya juga lebih ketat, lebih bagus. Jadi lebih seret gitu guys. Biasanya kalau teman-teman sering diposekan, biasanya tuh nanti joinnya bakal jadi kayak nggak kencang lagi guys. Kalau ini bagus. Nah, kakinya bisa seperti ini guys, bisa sampai ke belakang. Jadi artikulasinya cukup bagus. Nah, teman-teman bisa pose macam-macam. Nah, ini kalau di fitness antara dorsiflexion atau plantar flexion guys. Jadi artikulasi di telapak kakinya juga bagus. Nah, di bagian betisnya guys itu juga ada misolnya lagi. Nah, seperti ini guys gambarnya. Jadi dia bisa nyerang, bisa nembakin semuanya sekaligus. Kebayang kalau teman-teman ada di depan mobile suit ini, sekalinya dia nembak, wah ini bukan hancur lagi kan, abis. Nah, seperti ini guys. Ya, berarti senjatanya selain di betis, ada juga di belakang guys. Dan nanti kalau teman-teman lihat yang master grade-nya ini, yang belakangnya bisa dibuka juga. Ini karena high grade, jadi belakangnya nggak bisa guys. Tapi overall secara keseluruhan udah cukup bagus guys. Buat teman-teman yang mungkin sibuk kerja
high grade ini bisa dibilang jadi pilihan paling bagus guys. Nggak terlalu rumit, nggak terlalu bikin stres gitu guys dalam ngerakitnya. Ada segi excitementnya, ada segi funnya dalam teman-teman ngerakit Gundam ini. Nah, ini juga guys di bagian waist-nya yang ada yang kuningnya itu guys. Itu teman-teman kalau misalnya pakai beli yang master grade itu bisa dibuka guys, ada misalnya lagi. Jadi dari pinggang, bahu, kepala sampai betis itu semuanya senjata guys. Bisa dibilang ini adalah mobile suit yang seluruh badannya dari atas kepala sampai kaki itu senjata semua guys. Nah di sini teman-teman asiknya main Gundam tuh apa? Teman-teman bisa berkreasi, teman-teman bisa misalnya nggak custom ini ya kayak gatlingnya ini sama teman-teman dicat ulang misalnya supaya lebih realistik, lebih real, lebih bagus lagi, lebih kelihatan seperti senjata guys. Nah dalam teman-teman ngecatnya, teman-teman juga harus belajar lagi gimana sih cara nyampur catnya, gimana cara detailingnya, seperti itu guys. Nah ini detail-detailnya ya guys, ada thrusternya. Wah, pokoknya seru banget guys. Kalau teman-teman yang udah biasa custom atau suka dicat atau di custom dikasih senjata lagi, wah ini pasti idenya banyak guys. Nah ini ada combat knife ya guys di tangan kanannya. Jadi ini kalau misalnya heavy arm udah kehabisan amunisi, dia mesti punya senjata cadangan. Salah satunya combat knife. Nah oke guys, saya mau ceritain sejarah historinya heavy arm itu seperti apa. Jadi guys, heavy arm ini itu dari Barton Foundation guys. Nah ini adalah orang yang mendanainya dalam pembuatan Gundam Heavy Arm. Nah Heavy Arm ini didesain untuk operasi First Meteor guys, yang dengan rencana dia untuk penurunan koloni atau koloni drop dan peperangan massal guys. Nah di sini Heavy Arm dengan part mobile suitnya digunakan untuk mengontrol perang atau keributan skala besar guys. Gundam Heavy Arm dipiloti oleh anak kepala Barton Security. Cuman waktu itu guys, pas profesor dan asistennya lagi ngedesain, tujuan Heavy Arm ini sebenarnya bukan untuk perang guys, tapi untuk menjaga perdamaian supaya nggak ada perang gitu. Jadi bukan untuk alat perang ini teh guys, Gundam Heavy Arm ini. Nah setelah terjadi peperangan besar di koloni, maka mau nggak mau guys, operasi meteor ini dilancarkan. Nah waktu itu anak kepala Barton Security itu mengatakan sesuatu yang menyinggung guys asistennya si Profesor S ini. Karena si profesor dan asisten ini kesinggung, asistennya sebenarnya guys yang paling kesinggung itu marah. Dia langsung nggak ngomong apa-apa. Si Tro Barton yang asli guys itu langsung dibunuh guys. Nah pas dibunuh ada seorang mekanik yang ngeliat guys. Nah orangnya ini guys. Jadi dia bikin perjanjian karena dia udah lihat dibunuh, udah saya aja yang milotin gitu. Nanti kan si Gundam Heavy Arm ini kan dipakai buat perang, jadi sama dia aja. Akhirnya profesornya sepakat, jadi supaya bisa damai sama dia aja gitu. Nah profesornya ngobrol sama dia, setuju, oke, karena orangnya juga dilihat sama profesornya baik nih guys. Nah orangnya ini guys, si orang yang tadi itu nggak punya nama. Nah karena itu akhirnya dia memakai kode Troa Barton guys. Gitu. Akhirnya ya jadi sebenarnya pilotnya itu yang tanpa nama, yang aslinya udah meninggal guys. Nah oke guys, saya mau ngebahas persenjataannya lagi ya guys. Kenapa saya suka Gundam ini? Jadi kalau teman-teman lihat, ini Gundamnya dari bahu, dada, kepala, kaki, sampai pinggang, sampai tangan itu senjata semua guys. Jadi semua badannya itu benar-benar senjata. Jadi kayak
mobile suit yang memang untuk penghancuran massal guys. Nah ini kalau misalnya teman-teman mau lihat gimana sih powernya, ini sama aja seperti kapal induk besar guys. Nah apalagi Gatlingnya ya guys. Ini kalau udah nembak nih guys, kayak di sini videonya sama saya dikasih, itu serangannya benar-benar hancur lebur guys, benar-benar besar gitu kehancuran massalnya. Jadi dia tuh seperti kayak 5 kapal induk guys, tapi dalam satu robot ini. Jadi untuk kehancuran berat, kehancuran total, ini nggak usah nunggu 10 menit atau 5 menit guys, berapa detik juga hancur semua. Nah guna HVM ini guys, dia punya combat knife di tangan kanannya. Jadi kalau misalnya senjatanya udah habis, dia bisa pakai ini guys. Dan dia pun sangat lihai dan jago dalam pertarungan jarak dekat. Nah sebenarnya ada satu lagi senjata guys di tangan kirinya. Kalau benar-benar habis, dia ada beam saber di tangan kirinya guys. Jadi waktu itu di filmnya dia lagi bertarung sama salah satu mobile suit namanya Tolgis, tangannya patah guys. Nah ternyata pas tangannya patah itu, dia punya senjata rahasia di tangan kirinya guys. Jadi kebayang nggak, seluruh badannya semuanya senjata. Itu yang saya suka, saya salut dari FVM guys. Nah guys, selanjutnya di sini saya mau ngasih lihat detail-detail, contoh-contoh, foto-foto FVM-nya, pose-posenya. Jadi teman-teman di sini bisa lihat detailnya, posenya, persenjataannya. Dan ada juga beberapa foto-foto master grade guys. Oke guys, selanjutnya video berikutnya adalah kita akan ngebahas yang master grade-nya ya guys. Ditunggu kelanjutan videonya guys. See you soon.